selamat berjumpa kembali pada saya Miss Eva Martina Sibuan. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita geografi yang akan Miss sampaikan. Oke nak, nanti kalian tetap hadir pada kelasnya dan Miss harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, tetap di rumah, dan kalian bisa menyaksikan video PowerPoint yang Miss sampaikan. Oke nak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikut adalah tampilan PowerPoint. Jadi Miss harapkan kalian mencatatnya di dalam buku catatan. Oke, tetap berada di kelasnya. Semua hadir sampai awal hingga akhir ya nak, supaya kalian itu tetap fokus pada pembelajaran geografi kita saat ini. Oke nak, silakan simak dan saksikan video pembelajaran serta PowerPoint kita. Oke. Halo, kita kembali dalam pelajaran kita kelas IPS bersama saya dengan Miss Eva Martina Sibuan. Oke kelas, simak ya slide PowerPoint yang Miss sampaikan ini. Semoga kalian itu mengerti dan memahaminya. Nah, materi kita mengenai klasifikasi hewan. Kita lihat di dalam slide PowerPoint, kalau di sini ada pengertian fauna, hewan, dan binatang. Nah, apa saja sih perbedaannya? Gini, kalau kita lihat dari segi arti, fauna, hewan, binatang itu adalah berbeda kalau dari segi arti. Nah, fauna berasal dari bahasa Latin atau alam hewan, artinya khazanah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Itulah pengertian fauna. Nah, hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kingdom Animalia atau Metazoa, yang merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup. Nah, di sini ya kan ada dipaparkan kalau Metazoa. Nah, Metazoa itu ya kan, itulah dia hewan bersel banyak, ya kan? Itulah dia arti dari Metazoa. Sudah. Nah, kita lihat. Kalau binatang itu adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi seperti anjing, kerbau, semut. Udah, itulah perbedaan dari segi arti antara fauna, hewan, dan binatang. Sudah. Nah, di sini kita lihat bahwa klasifikasi hewan ya kan digolongkan beberapa macam menurut Sikard Linnaeus, ya kan. Hewan atau animalia dibagi menjadi 5 kelas. Kelas Pisces itu ikan, kelas Apes itu burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Kalau Pisces ini ikan ya kan, bisa kalian lihat kalau di dalam kelas Pisces itu ikan yang beranggota vertebrata. Nah, vertebrata ini adalah hewan yang bertulang belakang dan Pisces ini berdarah dingin. Udah, ciri-cirinya bisa kalian lihat di sini. Ada bernapas dengan insang, itu ciri umum pertama ya kan. Nah, berikutnya bisa kalian lihat dari slide PowerPoint ciri-cirinya. Ada dari ciri segi alat gerak, pernapasan, reproduksi, peredaran darah, ekskresi, pencernaan makanan, sistem saraf. Di situ semua ada anatomi ikan juga ya kan pada slide PowerPoint. Di situ ada gambar tentang bagian-bagian ikan ya kan, dari otak sampai ke ekor ya kan. Nah, ciri khususnya bisa kalian lihat di dalam slide PowerPoint. Sudah, ikan itu sangat enak dimakan ya kan. Jadi ikan itu sumber protein yang lebih bagus dan bermanfaat bagi manusia. Ada juga ikan yang tidak bisa kita makan, seperti kayak ikan yang yang ada kepalanya lampu, itu tidak bisa dimakan. Masih banyak lagi ikan yang tidak bisa kita makan. Sudah. Nah, berikutnya adalah kelas Apes, burung. Nah,
Di sini bisa kalian lihat kalau kelas Apes itu adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang. Itulah yang disebut dengan vertebrata. Dia memiliki bulu dan sayap. Sudah, di sini kalian bisa melihat apa saja sih bagian-bagian Apes atau morfologi Apes. Ada di situ nanti dari paruh, ekor, sayap, semua ada di dalam slide PowerPoint. Nah, di sini juga kalau kita lihat pada slide PowerPoint, Apes, ya kan? Apes itu ada juga termasuk ke dalam penggolongannya unggas seperti ayam. Ayam, itik, kalkun, angsa itu merupakan bagian dari Apes, yaitu termasuk ke dalam bagian ternak unggas. Nah, ini ternak unggas ini adalah ternak bersayap yang sudah lazim dipelihara oleh masyarakat. Itulah tadi kan, ayam, itik, kalkun, dan angsa selalu sudah dipelihara oleh masyarakat karena di sini mereka memeliharanya dengan penuh perhatian khusus dengan memberi makan, merawatnya, memandikannya, itu semua. Makanya segala jenis unggas ya kan masuk ke dalam bagian sistem kelas burung atau Apes. Alat pernapasan pada Apes ini lubang hidung, batang tenggorokan, cabang batang tenggorok, kantong udara, dan paru-paru. Sudah bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Apa saja ciri-ciri dari Apes? Ciri-ciri Apes salah satunya harus dia itu bersayap, berdarah panas, baru dia itu menggunakan alat pernapasan paru-paru dan pundi-pundi hawa. Itu bisa kalian lihat dari ciri-ciri Apes di dalam slide PowerPoint. Nah, ciri umumnya dia itu tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor, dan ditutupi dengan bulu. Itu ciri dari Apes secara umum ya kan. Nah, ciri khususnya ini alat gerak digunakan untuk berjalan. Ya kan? Alat geraknya itu untuk berjalan, bertengger atau berenang itu dilengkapi dengan 4 jari. Sudah bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Nah, berikutnya yang ketiga, kelas reptil. Reptil, buaya merupakan bagian dari reptil, komodo, biawak, kura-kura, itu semua bagian-bagian dari reptil. Nah, reptil ini ya kan, dia ini hewan melata. Ular pun juga masuk ke dalam bagian reptilia. Bisa kalian lihat dalam slide PowerPoint, kalau reptilia itu adalah binatang melata. Melata itu merupakan cara berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Sudah? Nah, ciri-cirinya pertama disebut hewan melata karena bergerak dengan cara merayap. Itulah tadi memakai dengan perutnya dia bergerak, ya kan? Dia menempelkan perutnya ke dalam tanah. Sudah, setelah itu dia memakai sel otot. Sel otot apa? Ya, sel otot inilah untuk cara dia bergerak, untuk berjalan menuju ke tempat yang dia tempuh. Dan anakku, nah, di situ bisa kalian lihat juga ciri-ciri dari kelas reptilia. Baik itu dari segi alat geraknya, alat gerak reptilia ini yaitu dengan cakar yang kuat. Tetapi ular menggunakan ototnya untuk bergerak ya kan. Bisa kalian lihat sini ada sistem pernapasan, reproduksi, peredaran darah, ekskresi, pencernaan makanan sampai sistem sarafnya. Sudah bisa kalian perhatikan dan simak. Sudah nak? Nah, di sini adalah kelas amfibi. Kalau amfibi itu ya kan, gini, dia hidup dengan dua tempat, dua alam maksudnya. Di sini bisa dia hidup di darat dan bisa juga dia hidup di air. Kita ambil contohnya kata salamander, udah. Nah, ular juga bisa dikategorikan di sini ke dalam kelas amfibi. Bisa kalian lihat di dalam slide PowerPoint apa saja sih ciri-ciri amfibi. Salah satunya dia hidup di dalam dua alam, darat maupun air. Nah, berikutnya amfibi ini termasuk ke dalam vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Amfibi ini cirinya yaitu gini. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin. Mereka tidak bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Kenapa disebut dengan hewan berdarah dingin? Karena mereka itu hidup di dalam dua alam,
baik darat maupun air. Jadi suhunya dia itu tidak bisa berubah, pasti dia hewan berdarah dingin ya kan. Suhunya itu tetap mereka yang membuat dengan kondisi alamnya. Di sini juga pada slide PowerPoint, kalau di dalam slide PowerPoint ada ciri-ciri khusus amfibi, berkulit licin, tidak bersisi. Iya, sudah menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu. Itulah tadi, karena dia hidup di dua alam, jadi lingkungannya itu bisa membuat suhu tubuhnya semakin mendingin. Nah, amfibi itu adalah ovipar, menghasilkan ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang bertelur. Dia tidak bercangkang, sudah. Nah, ada di dalam slide PowerPoint apa sih metamorfosis kata? Tentu kalian sudah tahu kalau di dalam pelajaran biologi semasa SMP, metamorfosis kata itu udah tahu ya kan? Metamorfosis kata itu adalah perubahan dari awal hingga sampai ke kata dewasa. Nah, dari awalnya dimulai dari telur, habis itu jadi kecebong, jadi beruduh, kata muda, kata dewasa. Nah, ketika kata dewasa misalnya jantan sama betina bertemu, nah mereka melakukan perkawinan, maka kata betina akan bertelur dan telur itulah nanti akan menempel ke sebuah batang pohon ataupun batang daun. Situ semua nanti ya kan yang ada di dalam air, ya kan dalam air nanti dia akan berubah menjadi kecebong telur itu nanti. Sudah. Nah, itulah yang dikatakan metamorfosis kata. Dia bertumbuh dan berkembang. Sama seperti manusia. Kalau manusia dari bayi ya kan bertahap menjadi anak kecil, remaja, dewasa, dan manusia tua. Itulah metamorfosis dari manusia. Sama ya kan dengan metamorfosis kata, dia berubah dan bertumbuh. Di sini di dalam slide PowerPoint ada perbedaan ciri kata dengan ciri bangkong. Bangkong itu sama dengan kata ya kan, tapi kalau bangkong ini pernah nggak melihat kata bangkong? Dia itu agak gemuk, besar, berada di perairan, di tempat yang lembab ya kan, itu bisa kalian lihat. Nah, di sini kalau kata bangkong ya kan, dia bertelur membentuk rantai panjang. Kalau kata biasa dia bertelur membentuk kelompok. Nah, ya kan, bisa kalian lihat dari pengertian yang ada di slide PowerPoint. Di sini ada perbedaan amfibi dengan reptil, baik dari segi definisinya, habitatnya, contohnya, reproduksinya, ya kan, makanan. Tadi amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Reptil, hewan yang menggunakan alat perutnya itu untuk merangkak, ya kan, dialah hewan melata. Bisa kalian lihat di dalam slide PowerPoint yang Miss kasih. Kelas mamalia. Nah, di sini hewan mamalia disebut dengan hewan menyusui. Karena apa? Karena hewan mamalia ini memiliki kelenjar susu dan betina, ya kan? Hewan betina bisa menghasilkan susu sebagai sumber makan bagi anaknya, seperti kucing, ya kan, monyet, apalagi kambing. Itu semua hewan mamalia. Apa saja sih ciri-ciri dari mamalia? Pasti tentunya yang pertama melahirkan anaknya serta menyusui bayinya. Sudah bisa kalian lihat dalam slide PowerPoint yang Miss kasih. Nah, sini ada ciri umum mamalia. Badan ditutupi oleh rambut, mempunyai kelenjar peluh. Kelenjar peluh ini seperti kelenjar susu untuk menyusukan anaknya. Sudah. Nah, di sini kan ada hewan mamalia betina melahirkan dan menyusukan anak, ya kan? Kecuali hewan mamalia yang sangat primitif seperti platypus. Platypus itulah ada gambar slide PowerPoint ini. Inilah yang di atas ini adalah hewan platypus dan tenggiling. Tenggiling inilah yang di bawah, ya kan? Itulah semua hewan yang kategorinya dia mamalia, tapi dia ya kan, dia itu tidak bisa melahirkan, tapi tergolong dalam
segi kelas mamalia. Nah, di sini ya kan, di dalam slide poin berikut ada kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini dipelopori oleh Ernest Haeckel. Kingdom Malia menjadi dua subkingdom, yaitu metazoa. Metazoa itu apa? Hewan multiseluler. Hewan multiseluler ini banyak kayak porifera, hewan berpori, Cloenterata, hewan berongga, Platymentes, cacing pipi, Nemathelmintes, cacing gili, Annelida, cacing gelang, Molluska, hewan lunak, Arthropoda, kaki beruas, Echinodermata, hewan berkulit duri. Itulah termasuk ke dalam metazoa, hewan bersel banyak. Kalau protozoa ini yang kedua, hewan uniseluler. Protozoa ini dikelompokkan sebagai ganggang atau alga, ya kan. Nah, dua kingdom Animalia inilah yang dipelopori oleh Ernest Haeckel, yaitu sistem hewannya terbagi dua seperti Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata inilah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yang itu tadi protozoa, metazoa. Nah, kalau vertebrata hewan bertulang belakang seperti kelas amfibi, pisces, reptil, apes, mamalia, itu semua hewan yang dikategorikan bertulang belakang atau vertebrata. Bisa kalian lihat di sini pada slide PowerPoint. Nah, protozoa itu ya kan, hewan bersel satu hidup sendiri atau berkelompok. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint. Contoh dari hewan protozoa itu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Nah, seperti kayak plankton juga itu. Nah, yang kedua kita lihat yang metazoa. Metazoa itu kan hewan bersel banyak, ya kan, yang terbentuk dengan melalui sistem spesialisasi fungsi kerja sel-sel. Nah, yang pertama kita lihat porifera. Porifera ini hewan yang hidup di laut dengan bentuk tubuhnya seperti tabung. Ini seperti alga dan ganggang. Bisa kalian lihat di dalam slide PowerPoint yang Miss berikan. Ada juga situ ciri-ciri porifera, ya kan. Nah, bagaimanakah sistem reproduksi porifera? Sistemnya ada aseksual dan seksual. Aseksual itu dia pembentukannya gamet antara sperma dengan ovum. Kalau dia seksual, ya kan, itu tadi seksual, dia pembentukan gamet antara sperma dan ovum. Kalau dia aseksual itu terjadi dengan pembentukan tunas, ya kan. Dia porifera ini dapat membentuk individu baru dengan regenerasi, makanya dia itu membentuk tunasnya baru, ya kan. Itulah dia sistem aseksual. Kalau porifera itu hewan yang berpori. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint gambar-gambarnya. Nah, yang kedua Coelenterata. Itu berasal dari bahasa kloeon yang artinya berongga, enteron yaitu perut. Inilah dia. Jadi Coelenterata itu hewan yang memiliki rongga di dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai organ pencernaan makanan. Di sini ya kan, kalau hewan Coelenterata ini kita ambil contohnya ubur-ubur, anemon laut, hidra. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat, ya kan. Dia tubuhnya berongga seperti kantung, memiliki tentakel, ya kan. Itulah ubur-ubur tadi. Nah, heterotrof, ya kan. Kalau heterotrof dia itu mempunyai ganda gitu, ya kan. Nah, di sini juga kalian bisa lihat Platymentes. Platymentes ini adalah hewan seperti cacing pipi, ya kan. Nah, kalau berbicara tentang cacing, pasti kita geli melihatnya, ya kan. Apalagi kita sering menjumpai cacing di dalam tanah, di dalam daging, ya kan. Pasti ada di dalam sayuran. Nah, di sini Platymentes ini cacing pipi, bisa kalian lihat di sini. Nah, yang dikategorikan dia cacing pipi ini, dia itu cacing yang hidup di dalam air tawar, air laut, dan juga di tanah yang lembab, ya kan. Cacing Platymentes ini cacing-cacingnya seperti cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, lintah, pacet. Bisa kalian lihat sini, itulah tergolong dalam bagian-bagian Platymentes, cacing pipi. Nah, kalau dikategorikan cacingan, pasti itu sudah penyakitan.
Nah, apa saja sih ciri-ciri Platymeltes bisa kalian lihat di sini? Tubuhnya berbentuk pipi, ya kan? Pipi itu dia apa? Seperti tebal, tapi dia itu tidak beruas, ya kan? Nah, sistem pencernaannya pun belum sempurna, hanya melalui mulut, ya kan? Mulut. Nah, dia tidak memiliki anus. Sistem peredaran darahnya, respirasi dan ekskresi. Tuh, dia bernapas melalui ruang gastrovaskular. Di situ bisa kalian lihat. Nah, yang keempat, Nematelmintes itu kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Bisa kalian lihat di situ ada contoh hewan Nematelmintes. Itulah contoh cacingnya. Cacing perut, cacing tambang itu hidup di dalam usus halus. Jadi hati-hati kalau mencerna daging. Kalau misalnya mau memakan daging bagian dalam, harus direbus dulu bagian dalam itu supaya cacing-cacingnya bermatian dan keluar. Karena ini kan cacing Nematelmintes ini dia hidup di dalam usus halus. Jadi hati-hati kalau kita mengkonsumsi daging ya, Nak. Nah, di sini bisa kalian lihat ciri dan sifat umum dari Nematelmintes. Bisa kalian lihat habitatnya itu hidup di dalam air dan tanah. Dia ini sebagai hewan parasit. Jadi hati-hati, dia bisa merusak tanaman dan merusak saluran pencernaan. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau mengkonsumsi sebuah daging, terutama daging sapi atau daging babi atau daging lembu, kerbau, ya kan, itu semua ada di dalam usus hewan itu. Jadi kita kalau hendak memakan daging itu, mengkonsumsinya, kita harus merebuskan bagian dalamnya, ya kan, agar mati, dan kita cuci kembali, kita masak lagi dengan durasi yang kita inginkan. Sudah. Yang kelima, Annelida. Nah, Annelida ini hewan seperti bentuknya cincin, gelang, atau ruas-ruas. Seperti apa contohnya? Kita ambil contoh Annelida ini kayak kaki seribu. Pernah nggak kalian melihat kaki seribu? Nah, kalau kita sentuh kaki seribu itu, pasti dia akan membentuk gelang atau cincin, ya kan. Itulah termasuk Annelida. Contoh-contohnya bisa kalian lihat sini, ya kan. Annelida, lipan pun juga bisa. Jadi kalian bisa melihatnya. Itulah contoh-contoh Annelida. Berikutnya Molluska. Molluska ini adalah hewan lunak, hewan yang bertubuh lunak, ya kan, tanpa cangkang, ya kan. Di sini contohnya kita ambil cumi-cumi, siput, ya kan. Itulah termasuk hewan Molluska. Kerang, itu semua hewan bertubuh lunak yang bisa kita konsumsi, ya kan. Ciri-ciri dari Molluska itu multiselular, dia banyak, ya kan, tidak mempunyai tulang belakang karena dia ini hewan invertebrata. Habitatnya berada di air maupun di darat. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Yang berikutnya adalah yang tadi Molluska, sekarang Arthropoda. Arthropoda itu hewan beruas berbuku atau bersegmen. Ciri-cirinya ada di dalam slide PowerPoint. Tubuhnya dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar, ya kan. Itulah yang bisa terbuat dari protein dan kitin, ya kan. Ukuran tubuhnya bervariasi. Kita ambil contoh Arthropoda ini adalah udang. Kenal udang? Lobster, kepiting, itulah bagian Arthropoda. Ini enak dimakan, ini enak dikonsumsi, sudah. Nah, itulah yang bisa dikategorikan hewan Arthropoda. Echinodermata berikutnya, ya kan. Echinodermata itu adalah hewan yang berkulit duri. Kenal dengan hewan laut seperti bintang laut? Pasti kalian pernah nonton film SpongeBob. Ada situ Patrick itu adalah hewan bintang laut. Itulah bintang laut itu sebagai contoh hewan Echinodermata yang kulitnya berduri. Kalau di kenyataannya kan,
film SpongeBob, Patrick itu kita tidak bisa melihat kalau badannya berduri. Nah, pada kenyataannya ya kan, kalau bintang laut ini kenyataannya itu berduri. Jadi hati-hati kalau hendak menyelam di laut dan ketemu dengan bintang laut, hati-hati dengan durinya karena itu bisa membikinkan tangan kita ya kan atau tubuh kita sakit terkena duri. Itulah contohnya. Masih banyak itu lagi. Sudah? Nah, berikutnya sini ada di dalam slide PowerPoint ciri-ciri echinodermata. Baik itu ciri-cirinya mengenai struktur tubuhnya, reproduksinya itu seksual dan aseksual, ada dua. Cara hidupnya ini hidup di dalam air laut atau di dalam perairan. Nah, di situ bisa kalian lihat pada ciri-ciri echinodermata. Apa saja sih peran echinodermata tadi? Ada sini bersifat menguntungkan, ada bersifat merugikan. Kalau menguntungkan, ya kan, dia bisa bahan sebagai hiasan bintang laut, ya kan. Bintang laut ini bisa kita pergunakan sebagai hiasan dari akuarium. Nah, kalau dia merugikan ini, dia ini gini, bintang laut itu sering dianggap merugikan oleh pembudidaya tiram, mutiara, dan kerang laut karena merupakan hewan predator. Itu kalau merugikan. Dapat kalian lihat, dapat kalian baca juga di dalam slide PowerPoint. Oke nak, kalian pahami, kalian tonton, terus kalian tulis di dalam sebuah buku catatan supaya kalian bisa membacanya ketika nanti tiba saatnya ujian bulanan. Materi akan Miss ambil dari pelajaran-pelajaran daring kita, daring online. Sudah? Nanti juga ada tugas, silakan kalian kerjakan. Kalian tulis di dalam sebuah buku latihan. Segera dikumpul nak. Jangan tidak kumpul. Kalau tidak kumpul nanti nilai kalian kosong. Kan sayang nanti kalau nilai kalian kosong. Nanti jadinya nilai kalian mempengaruhi nilai rapot. Jadi tolong dikumpul ya nak. Oke kelas, cukup sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan aktivitas. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih.